Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab penamaan pada kelompok ahli bid'ah. Penulis mengatakan, "Fasma'u ahlil bid'ah wa alqabuhum", karena nama-nama dan gelar-gelar yang dimiliki oleh ahli bid'ah, imma tarji'u ila lintisabi li ashkhasin. Ada kalanya nama-nama ini dinisbatkan kepada individu-individu tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Kal Jahmiyati nisbatan lil Jahmi bin Safwan. Seperti Jahmiyah yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Jahmiyah disebut demikian karena mereka adalah penganut faham Jahm bin Safwan, yang tentunya madhab mereka adalah madhab yang sesat atau madhab yang menyimpang. Madhab mereka di dalam masalah tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan madhab mereka di dalam perkara takdir adalah menganut faham Jabriyah. Faham Jabriyah maksudnya adalah mereka yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang serba terpaksa dan tidak memiliki pilihan sama sekali di dalam mengerjakan kebaikan maupun keburukan. Jadi saat orang bermaksiat, kata mereka, itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat manusia melakukan ketaatan, itu pun karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah keimanan, maka pendapat mereka, pendapat Jahmiyah atau madhab mereka adalah menganut faham Murji'ah. Maksudnya adalah bahwa mereka itu menyatakan bahwa iman itu cukup dengan pengakuan di dalam hati saja, tanpa harus diikuti dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi menurut Jahmiyah ini, cakupan iman hanyalah pembenaran di dalam hati saja atau keyakinan di dalam hati saja. Adapun ucapan seperti ucapan 2 kalimat syahadat misalnya, atau ibadah-ibadah ucapan seperti membaca Al-Quran, membaca salawat, dan yang lainnya, itu tidak termasuk ke dalam cakupan iman. Begitu pula perbuatan-perbuatan seperti sujud misalnya, berjihad, bersedekah, kata Jahmiyah itu tidak termasuk cakupan iman. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu tidaklah disebut iman, kecuali jika menghimpun 3 komponennya. Yang pertama adalah keyakinan di dalam hati, kemudian yang kedua adalah ucapan dengan lisan, dan yang ketiga adalah amalan-amalan anggota badan. Waz-Zaidiyati nisbatan ila Zaid bin Ali bin Al-Husain. Dan contoh yang lain, contoh dari firqah atau kelompok yang mana penamaan mereka itu dinisbatkan kepada tokoh-tokohnya. Contohnya adalah kelompok atau sekte Zaidiyah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain. Zaidiyah adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Syiah. Kelompok ini dinisbatkan kepada tokoh pencetusnya, yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin. Walaupun termasuk sekte Syiah, namun kelompok ini, kelompok Zaidiyah, berbeda dengan Syiah Rafidah. Karena apa? Karena Zaidiyah masih mengakui sahnya kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar, dan juga kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhum. Dan mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat. Tidak seperti Syiah Rafidah, di mana mereka menolak kekhilafahan selain kekhilafahan Ahlul Bait, serta mereka juga mengkafirkan para sahabat, kecuali sedikit saja yang tidak mereka kafirkan. Pemahaman
Syiah Zaidiyah banyak memiliki kesamaan dengan Ahlus Sunnah jika dibandingkan dengan sekte-sekte Syiah yang lainnya. Yang tentunya kesesatan sekte Syiah yang lain selain Zaidiyah ini lebih parah daripada Zaidiyah. Tapi walaupun demikian tetap saja Zaidiyah dikategorikan sebagai kelompok yang menyimpang, bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengamalkan Islam yang murni, yang terbebas dari bid'ah-bid'ah. Wal kullabiyati nisbatan ila Abdullah bin Kullabin. Kemudian Kullabiyah ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Kullab. Kelompok Kullabiyah ini, mereka adalah pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab al-Basri. Mereka inilah yang pertama kali memunculkan akidah tentang 7 sifat bagi Allah, yang mana sifat-sifat ini mereka tetapkan berdasarkan akal mereka. Sifat yang dimaksud adalah al-hayatu, hidup. Kemudian al-ilmu, artinya adalah mengetahui. Lalu berikutnya adalah al-qudratu, maksudnya adalah berkuasa. Lalu al-kalam, artinya berbicara. Kemudian al-iradatu, artinya adalah berkehendak. Lalu as-sam'u, artinya adalah mendengar. Dan yang terakhir adalah al-basar, artinya adalah melihat. Madhab ini atau pendapat ini berikutnya diikuti oleh Syekh Abul Hasan al-Asy'ari dan diikuti pula oleh orang-orang yang mengaku mengikuti Syekh Abul Hasan al-Asy'ari. Wal karramiyati nisbatan ila Muhammad ibn Karramin. Dan firqah yang lain yang penamaannya dinisbatkan kepada tokohnya adalah firqah atau sekte Al-Karramiyah. Sekte ini adalah pengikut Muhammad bin Karram yang cenderung kepada madhab tashbih, yaitu mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan Karramiyah ini juga mereka mengikuti madhab atau pendapatnya Murji'ah, di mana mereka mengatakan bahwa amalan-amalan itu tidak termasuk ke dalam cakupan iman. Maka dengan demikian iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Wal asy'ariyati nisbatan ila Abil Hasan al-Asy'ari. Dan juga Asy'ariyah yang merupakan nisbat kepada Abil Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sedikit akan saya jelaskan tentang sosok dari Abul Hasan al-Asy'ari. Pada mulanya, Abul Hasan al-Asy'ari adalah seseorang yang menganut pemahaman Mu'tazilah. Bahkan beliau menganut madhab ini atau paham ini selama 40 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat. Kemudian setelah itu, beliau berpindah kepada pemahaman Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sifat-sifat yang lain. Lalu setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau akhirnya kembali kepada pemahaman salaf. Dan beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dan juga kitab yang berjudul Maqalatul Islamiyin. Pada kedua kitab tersebut, dengan jelas beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengikuti semua pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam pokok-pokok akidah ini. Hanya saja sangat disayangkan bahwa pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, mereka mengambil pemahaman dari beliau ketika beliau masih menganut faham Kullabiyah. Di antara penyimpangan kelompok Asy'ariyah ini adalah bahwa mereka hanya menetapkan 7 sifat saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Kullabiyah, yaitu mereka hanya menetapkan sifat al-hayatu, hidup, al-kalamu, berbicara, al-ilmu artinya mengetahui, al-qudrah artinya adalah berkuasa, kemudian al-iradah berkehendak, as-sam'u mendengar, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah al-basar artinya adalah melihat. Penyimpangan kelompok Asy'ariyah yang lain adalah bahwa mereka mentakwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah mereka mentakwil sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Thaha ayat 5 Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah yang Maha Pemurah, istiwa di atas arsy. Maksudnya adalah berada dan menetap di atas arsy, di ketinggian di atas langit. Namun kata orang-orang Asy'ariyah bahwa istiwa yang tersebut dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maknanya adalah istaula, yang artinya adalah menguasai. Jadi Allah menguasai arsy, bukan Allah berada di atas arsy. Tentunya ini adalah kekeliruan, karena mereka memalingkan makna yang zahir kepada makna yang lain tanpa adanya dalil, tanpa ada penjelasan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat dan juga dari para salaf. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.